alif lam mim. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kalam Kajian Agama Islam. Nanti bagi pemirsa Bara TV yang ingin berinteraktif bisa di line teleponnya di 0254 220044. Sekali lagi di 0254 220044. Ya, Kang Wahyu, tadi kan sudah ada 5 ya penjabarannya ya. Nah, gimana nih kalau misalnya dia sudah bekerja, pekerjaannya juga halal gitu kan, tapi waktu yang dia gunakan selama pekerjaannya tidak digunakan dengan baik, malas-malasan atau bisa dibilang sebagai gaji buta. Ini gimana nih Kang Wahyu nih? Ini berarti dia tidak memenuhi persyaratan nomor 3. Kenapa? Karena dia di situ dikatakan dia harus mengerjakannya dengan ihsan. Artinya dia mengerjakan dengan baik. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah mewajibkan kita ihsan. Ihsan dan itkon. Itkon di sini dia sempurna dia kerjakan. Kalau dia masuk kantor leha-leha, tidak mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dia kerjakan, makan gaji buta, ini berarti dia tidak bernilai ibadah. Dan sebenarnya ini yang menjadikan rugi sebenarnya. Apa bedanya ketika seorang kehidupannya dihabiskan tanpa bernilai ibadah? Ya apa bedanya dengan, mohon maaf ya, dengan hewan gitu. Dan sedangkan ibadah yang mahdoh yang dia kerjakan semisal sholat sekalipun ini belum tentu 100% diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada syarat-syaratnya. Nah, saya jadi teringat tadi pertanyaan dari Ibu Ina ya. Di sini dia mengatakan belum bisa baca Al-Quran, bagaimana? Sebenarnya innallaha la yastahi minal haq. Allah tidak malu dari hal yang benar, ya, dari kebenaran. Di sini Ibu Ina tidak boleh malu untuk belajar walaupun misalkan sudah berusia lanjut misalkan, ya, tidak boleh malu. Kenapa? Karena membaca Al-Qur'an ini ya salah satu rukun qauli. Ada dalam sholat yang rukun berupa ucapan, di situ adalah surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah itu harus dilafalkan dengan baik dan benar. Nah, makanya di sini sebenarnya kalau dari segi kerugiannya sangat-sangat rugi orang yang mengaku beragama Islam tetapi dia tidak bisa membaca Al-Quran. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya sering katakan tidak ada pahala yang sangat pasti ya yang seperti Al-Quran, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu per huruf diganjarnya per huruf dengan 10 kebaikan. Rasulullah mengatakan, man qara Al-Quran falahu bi kulli harfin hasanatun, la aqulu alif lam mim hasanatun walakin alif hasanah walam hasanah walam wa mim hasanah. Artinya tampaknya ada telepon lagi. Ya, silakan saya terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Halo, bisa dikecilin volume TV-nya Ibu? Bapak, halo. Ya, silakan Bu. Halo. Volume TV-nya dikecilkan dulu Bu. Halo, assalamualaikum. Oke, kita lanjutkan aja ya. Iya. Jadi di sini barang siapa yang membaca Al-Quran, kata Rasul, maka baginya setiap satu huruf satu kebaikan. Tidak saya katakan, kata Rasulullah, alif lam mim yang merupakan misalkan pembuka surat Al-Baqarah itu kan alif lam mim, Ali Imran juga alif lam mim, sama alif lam mim Sajadah juga alif lam mim pembukanya. Nah, saya tidak mengatakan itu satu huruf, kata Rasul, itu 3 huruf karena alif, lam dan mim. Artinya diganjar dengan 30 kebaikan. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim saja dengan baik dan benar itu 19 huruf, 190. Surat Al-Fatihah itu ada 156. Ya, 156 huruf kalau Malik Yaumiddinnya dibaca panjang, Malik Yaumiddin. Artinya 1560 kebaikan kita dapat. Nah, makanya sebenarnya di dalam Al-Quran Rasulullah SAW itu hanya mengeluh 1 kali. Keluhan Rasulullah yang diabadikan dalam Al-Quran ini terkait dengan umatnya yang meninggalkan Al-Quran. Dalam surat Al-Furqan dikatakan, wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi takhadzu hadzal qur'ana mahjura. Rasul mengatakan, wahai Rob, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku ini menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan. Nah, di sini apa kriteria ditinggalkan? Tentu pertanyaan seperti itu kan. Iya. Nah, ada 3 tahap, ya, 3 pendapat dari para ulama. Yang pertama, seseorang dikategorikan meninggalkan Al-Quran kalau dia meninggalkan membacanya. Kenapa? Ya, meninggalkan membacanya dikategorikan karena ini membacanya sendiri adalah bernilai ibadah. Rasulullah adalah seorang Rasul ya yang sangat sayang kepada umatnya. Ya, azizun alaikum, azizun alima anitum, harisun alaikum bil mukminin. Tampaknya ada telepon dari ya, kita terima dulu ya. Ya. Silakan. Assalamualaikum, halo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan
Evan di Cimuncak, Bu. Iya, Ya, silakan. silakan Bapak. Silakan Pak Evan. Mau ini Pak tanya, Iya. ini kan temanya menggapai pahala Iya. dengan niat. Iya, benar. Ya, Iya, sayang sekali terputus ya. Iya, sayang sekali terputus. Kita lanjutkan ya. Di sini yang kedua, seorang dikategorikan mahjur meninggalkan Al-Quran kalau dia meninggalkan pemahaman. Dan yang ketiga, meninggalkan pengamalan. Artinya sebenarnya seseorang umat Islam ini memang seharusnya identik atau berinteraksi dengan Al-Quran. Rasulullah bersabda, satakunu fitanun kaqita'il lailil muslim. Nanti akan datang di akhir zaman fitnah-fitnah seperti gelap malam yang sangat terus berkelanjutan. Famal makhraj, di mana jalan keluar ya Rasulullah, kata sahabat? Yaitu kembali kepada kitab Allah, kembali kepada Al-Quran. Nah, di sini Ibu siapa? Ina ya. Iya. Ini usahakan Bu, usahakan ya belajar. Kalau Ibu tidak bisa mendatangi majelis ilmu, datangkan guru. Banyak cara ya. Ya, Ustadz, yang banyak bisa cara. digunakan ya. Datangkan guru Asalkan karena kita hukumnya niat, ya wajib. Ya, wajib. Sangat rugi kalau kemudian kita hidup di dunia tetapi kita tidak bisa membaca surat dari Allah. Ya kan? Surat dari Allah. Ini Iya, tampaknya baik, ada telepon. pertanyaan lagi. Halo, Silakan. assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Dewi di Cirata. Ibu Dewi. Ya, Ya, silakan Ibu. Bu Dewi. Iya, Assalamualaikum Kang Ustaz. Ya. Salam. Saya kan mau bertanya tentang ibadah. Karena saya pernah ada teman yang beranggapan bahwa kalau kita melakukan sesuatu ibadah hanya untuk mendapatkan Ridho Allah. pahala yang berlimpah, itu yang kita dapat tuh hanya harta aja gitu. Tapi kalau kebaikannya sih nggak akan didapat, betul itu Pak. Iya. Gitu, soalnya kan kalau misalkan kita sedangkan kan Allah sendiri itu yang kasih yang memberikan arahan kepada kita. Kalau kita berbuat baik, kita bersedekah, itu akan dilipat gandakan. Nah, kita salah nggak itu kalau itu teh dimanfaatkan gitu? Ya. Aja semua kan Ustaz. Ya. Terima kasih Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini ada perbedaan ya antara mengharapkan balasan dunia dengan mengharapkan pahala akhirat Allah. Nah, ketika kita beribadah hanya mengharapkan pahala dunia, di sini diibaratkan dalam Al-Qur'an dikatakan mangkana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu tsumma ja'alna lahu jahannama yaslamuha madhura. Jadi barang siapa yang menghendaki pahala yang instan, pahala duniawiyah saja dengan ibadahnya ini akan kami berikan. Tapi dengan catatan ya sesuai dengan kehendak kami, kata Allah. Dan juga dengan orangnya pun yang kami kehendaki pula, tidak sembarang atau tidak setiap orang diberikan seperti itu. Tetapi barang siapa yang menghendaki sama dengan ayat yang lain, mangkana yuridul hasal akhirati nazid lahu fi harsi. Tapi wa mangkana wasa dunia nuti minhu ma lahu bil akhirati min khalaq. Barang siapa yang menghendaki tanaman dunia, ya kan, kami berikan, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Sebaliknya kalau orang dalam ibadahnya menghendaki pahala akhirat, nazid lahu fi harsi, akan kami tambah tanaman akhirat itu. Artinya gini, menghendaki pahala akhirat ini tidak tercela, bahkan terpuji. Ini yang dalam bahasa hadisnya disebut dan ihtisaban. Misalkan dalam hadis man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ya kan? Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, ya kan? Wahtisaban, ihtisab itu dari hisab, menghitung pahala dari Allah, mengharap pahala dari Allah, maka gufirolahu, diampuni dosa yang lalu dan akan datang. Ini terpuji. Makanya dalam ayat Al-Quran kita dapati beberapa ayat yang sifatnya motivasi, ya, seperti perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, itu seperti menanam 7 biji dan seterusnya sampai 700 berkembang, gitu. Baik, Pak Ustadz, nanti kita lanjutkan kembali. Ya, terima kasih. Ya, pemirsa Bara TV, jangan kemana-mana, tetap saksikan Kalam dan kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.